Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Kementerian Kesehatan menyatakan ada 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Dengan ditemukan 2 kasus ini, kini ada 3 kasus COVID varian Omikron di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan temuan 2 orang pasien Omikron merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 orang positif varian Omikron ini masing-masing baru melakukan perjalanan dari Amerika Selatan dan Inggris. Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ 42 tahun laki-laki perjalanan dari Amerika Selatan serta M 50 tahun laki-laki perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. Ini adalah pernyataan dari Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Untuk mengetahui penanganan penambahan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia, kita tanyakan langsung bersama dengan Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak Friska, salam sehat. Salam sehat, semoga sehat selalu. Mas Heri, untuk penanganan tambahan warga yang positif COVID varian Omikron, perkembangannya seperti apa? Ya, seperti sebenarnya disampaikan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu saat mengumumkan kasus pertama, kedua pasien ini sudah dirawat di RSDC. Mereka sebagai pasien probable yang kemudian dilakukan genome sequencing dan hasilnya tadi malam dinyatakan tertular virus varian Omikron. Jadi dua-duanya sekarang ada di sana. Kebetulan di Wisma Atlet, Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, saat ini sedang dilakukan isolasi sementara sehingga 7 hari atau seminggu ke depan, sehingga penanganannya juga jauh lebih fokus. Cuman yang menjadi tantangan sekarang adalah menelusuri kontak untuk teman-teman yang satu pesawat yang kebetulan saat ini juga sedang menjalani karantina di sejumlah tempat. Oke, jadi memang karena kebetulan di RSDC kondisinya isolasi, harusnya penanganannya lebih bisa intensif, tapi tadi untuk mencari kontak tracingnya itu ya Mas Heri ya yang jadi fokus sekarang. Iya betul, jadi kontak tracingnya sih sudah ditemukan probable tambahannya ya. Oke. Ada yang duduk di sekitar pasien gitu, tetapi kita harus juga berjaga-jaga untuk melakukan penelusuran kontak terhadap penumpang lain yang kemudian dilakukan tes dan memastikan mereka tidak tertular juga. Untuk menegaskan, berarti 2 kasus baru ini masing-masing berbeda tujuan asalnya dan berbeda juga dengan kasus pertama yang sebelumnya diumumkan ya, Mas Heri? Beda, sama sekali beda. Jadi kasus yang kedua itu dari perjalanan Inggris, riwayat perjalanannya dari Belanda dan Inggris. Kemudian yang ketiga ini kasus perjalanan dari Amerika Selatan, mereka menggunakan maskapai yang berbeda. Nah ini kan semuanya dari perjalanan luar negeri Mas Heri. Nah setelah ini, apalagi ini kan mau libur akhir tahun, sebenarnya apakah ada rencana dari Satgas, pemerintah, seluruh otoritas terkait untuk menutup sama sekali misalnya pintu masuk ke Indonesia? Ya, perkembangannya akan kita lihat 1 atau 2 hari ini Mbak Friska. Jadi untuk tahap awal sih pemerintah sudah meminta agar masyarakat untuk membatasi bepergian ke luar negeri, dan apakah kemudian perlakuan perbatasan seperti apa, tentu kita harus bicarakan dengan pihak-pihak yang terkait agar situasinya juga tidak menimbulkan masalah baru. Tetapi untuk sementara kita sudah berusaha melakukan screening yang sangat ketat dengan aturan SE nomor 25, di mana ada kewajiban karantina 10 hingga 15 hari bagi bagi penumpang pelaku perjalanan internasional. Oke. Nah, kalau sejauh ini apakah artinya semua kasus yang terdata ini dari luar negeri termasuk probable yang ada atau sudah ada dugaan penularan lokal misalnya Mas Heri? Ya, ini yang sedang ditelusuri, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tetapi sejauh ini yang 2 dari luar negeri, yang 1 ini ditemukan di Wisma Atlet. Jadi ini penelusurannya masih belum selesai. Makanya saat ini Wisma Atlet dilakukan penguncian lah ya, atau isolasi sementara untuk memastikan siapapun yang berada di sana itu negatif
Dan itu jumlahnya juga tidak sedikit Mbak Friska, karena di rumah sakit darurat COVID itu ada 2.000 orang yang berada di sana sekarang. Terus kemudian ditambah orang yang karantina dari pelaku perjalanan di Tower 4 dan Tower 7 itu jumlahnya 3.800. Oh, oke. Jadi cukup banyak ya yang masih ada di Wisma Atlet sekarang ya, itu yang difokuskan saat ini. Nah, bicara soal langkah pencegahan kan kita harus tahu bagaimana karakteristik virus varian baru ini. Nah, untuk Omikron dari kasus yang sudah positif terkonfirmasi, bagaimana kondisinya saat ini dibandingkan dengan varian Delta kemarin? Apa dampak yang dirasakan oleh para pasien? Ya, kondisinya nyaris tanpa gejala. Minimal dari pasien N ini kita tahu tanggal 8 mereka dideteksi terkonfirmasi COVID, tanggal 10 dilakukan tes ulang dia sudah negatif. Oh gitu. Hanya jeda 2 hari saja ya, Mas Heri? Jeda 2 hari. Jadi memang tesnya pun dilakukan itu secara rutin ya, jangka tertentu di Wisma Atlet sebagai bagian kehati-hatian, dan waktu itu ditemukan 3 orang yang dimana satu diantaranya tanggal 15 Desember itu positif tertular varian Omikron. Oh, dan saturasi oksigen dan sebagainya baik kondisinya, Mas? Ya, karena memang tanpa gejala ya, sangat stabil situasinya. Jadi bahkan sekarang sudah sembuh, tapi memang masih diisolasi untuk kehati-hatian semuanya. Oh, kalau dari dampak berbeda dengan varian Delta, tapi kalau dari penyebaran ini lebih cepat atau seperti apa, Mas Heri? Agar kita semua waspada tentunya dengan adanya varian Omikron. Ya, saya mengutip penelitian sejumlah ahli yang menemukan bahwa penularannya cepat tetapi tidak menimbulkan keparahan yang tinggi. Ini yang terjadi sekarang. Tetapi memang sebagian besar ini kan menimpa kalangan muda ya, yang punya daya tahan tinggi gitu. Tetapi kita belum tahu apakah jika menyerang kelompok-kelompok rentan, orang yang belum divaksin atau orang dengan komorbid yang tidak bisa divaksin, apakah itu juga responnya sama. Kita berharap sih responnya sama-sama ringan, karena kan dari epidemiolog juga disampaikan replikasi yang kuat itu adalah di tenggorokan ya, di mukusnya. Jadi itu yang saat ini terjadi, jadi tidak turun ke paru-paru. Mudah-mudahan penelitian lanjutan memang menemukan seperti itu, jadi selesai penularannya di tenggorokan saja dan dengan gejala-gejala yang sangat ringan. Sehingga pemulihannya pun lebih cepat, itu yang diharapkan ya, Mas Heri. Betul. Kalau dari 3 kasus ini, apakah sudah divaksinasi mereka? Sudah, jadi kan itu kan syarat ya. Iya. Kalau yang di petugas kebersihan yang N, pasien N, ini sudah divaksin yang kedua sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, jadi sudah divaksin. Nah, soal vaksinasi efektif atau tidaknya sampai sekarang masihkah bisa dikatakan ini efektif untuk mencegah ataupun mengurangi gejala, begitu Mas Heri? Ya, sejauh ini kalau kita belajar di Inggris dengan penularan kasus Omikron yang sudah mencapai 20%, memang rata-rata warga Inggris sudah divaksin, jadi tingkat kesembuhannya juga lebih tinggi ya. Gejalanya juga ringan, tapi memang di sana sudah ditemukan 1 kasus kematian akibat varian Omikron ini. Nah, kalau prokesnya dengan adanya varian baru ini apakah sama? Yang wajibnya masker plus vaksinasi, termasuk inilah yang harus terus disuarakan oleh pemerintah atau seperti apa? Ada prokes lainkah yang disarankan juga untuk masyarakat? Ya, sejauh ini masih protokol kesehatan 3M itu yang harus diutamakan, kemudian ditambahkan dengan vaksinasi. Keduanya sangat komplementer ya, antara protokol kesehatan dengan vaksinasi. Kalau dua-duanya ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka perlindungan pun akan jauh lebih maksimal dibandingkan jika salah satu saja yang dilakukan. Perlindungan untuk diri sendiri dan orang lain, jangan lupa masker tadi salah satunya dan juga divaksinasi COVID-19. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.